sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Yahmin Yanto channel, dimana saja berada, jumpa lagi sahabat dengan saya di Yahmin Yanto channel. Baik sahabat Yahmin Yanto, dimana saja berada, ya saat ini saya sedang di rumah ini ya, di rumah sedang mengamati bibit-bibit ini ya, tanaman janda bolong yang kemarin ya kita tanam di media pasir, yaitu pasir bersih ya. Ini media pasir yang sebelumnya kita cuci pasir itu ya berkali-kali agar supaya pasir itu benar-benar bersih dan akan cepat merangsang pertumbuhan dari akar ya. Biasanya yang sering saya tanam ya bibit-bibit ini, bibit janda bolong, bibit-bibit jenis-jenis keladi-keladian ya. Itu biasanya cepat ya kalau menggunakan media pasir bersih, cepat merangsang pertumbuhan akar ya. Ini kali ini ya, pada episode kali ini kita akan melihat perkembangan atau pertumbuhan dari bibit janda bolong yang beberapa waktu yang lalu kita semaikan ya, kita cucuk-cucukkan aja sembarangan di atas media pasir bersih, dan kira-kira sudah berlangsung hampir 2 bulan ya. Mari kita lihat perkembangannya ya, apakah media pasir benar-benar mampu untuk merangsang pertumbuhan akar ya, khususnya kepada bibit-bibit janda bolong ya. Mari kita lihat hasilnya ya sahabat ya. Baik sahabat Yahmin Yanto channel, dimana saja berada ya, inilah hasil dari ini ya, pembibitan kita. Nah ini sudah, ini ya, kira-kira sudah lama, ini sudah hampir 2 bulan juga ini, nggak saya lihat ya. Saya tancap-tancapkan aja di media pasir, ini pasirnya kan ya, ini pasirnya, ini ada pasir kali ya, saya jadikan media ya, kemudian saya taruh di pot. Nah pot ini cara ininya ya, pot ini kalau bisa bagian bawah ini ya, untuk menggunakan pot media ini, bawah ini jangan bocor, pada bagian bawah ini ya, kalau bisa jangan bocor. Nah kemudian kita beri bolong di sini. Nah ini ya, ini kan. Nah kalau ini kan paling rendah ya, ini bolongan paling rendah ke bawah, kira-kira 5 cm lah ya, 5 cm. Tujuannya adalah untuk menyimpan air. Nah jadi di sini nanti ada air di bawah ini ya, ada air, dan di sini di atas ini pasir-pasir ya kan. Nah, tujuannya adalah supaya kalau nanti kita lupa menyiram ya kan, ataupun kita sedang bepergian ya, nggak pulang, misalnya seminggu nggak pulang atau tugas luar misalnya kan. Nah, jadi ini cadangan air ini mampu untuk memberikan ini agar tanaman ini bisa bertahan
ya. Seminggu nggak disiram tahan nih. Nah, karena media pasir sifatnya kan meresap ya, meresap. Jadi jangan sanksi kalau yang di sini nggak diisapnya sama dia, pasti diisapnya ya kan, dengan akar-akar yang sudah ke bawah ya kan, pasti dia mencari air ya. Nah, disinilah air tersimpan. Kemudian tanaman yang sini yang sudah tumbuh ini, kalaupun kita lupa menyiram ya, ataupun bepergian, kira-kira ya seminggu nggak pulang ya, dia tidak mati pasti, karena ada persediaan air di bawah ini ya kan. Ya baik sahabat Yahmianto channel dimana saja berada, kita sedang melihat-lihat nih hasil penangkaran bibit janda bolong. Ada juga ini jenis ini kan, jenis apa ya, keladian ya bukan. Nah, ini kan tumbuh nih, cuman ini karena dia dimakan ulat terus ini nggak diurusi, habis daunnya ini, tapi udah tumbuh dia. Nah, ya kan, dengan menggunakan media pasir ya kan. Aglonema ya, jenis aglonema ini, jenis aglonema nih ya. Warna merah, putih, kuning ya. Daun aglonema dulu saya tancapkan juga sama ini, cuman karena nggak saya lihat, mungkin ini dimakan ayam atau dipatok ayam atau di ulat ya, ini dihajar ulat sehingga habis dia. Nah ini ada bibit-bibit. Nah ini saya tancapkan aja ini ya. Nah ini bibit janda bolong ini saya tancapkan, hidup dia, bahkan akarnya sudah keluar ke bawah ini ya kan. Jadi media pasir sangat ampuh ya untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Jadi kalau kita ingin mengadakan satu pembibitan ya, berupa tanaman hias janda bolong ataupun jenis aglonema ya, kalau kita mau mempercepat atau membagi-bagi ini ya, bagi-bagi anakannya, yang akan kita semaikan. Jadi sahabat cukup menggunakan seperti ini aja, media pasir ya. Nah ini media pasir kali ini ya kan. Nah, pasir kali ini ada batu-batu kadasan juga ya kan, batu apungnya. Nah, pasir kali ini sebelum menjadikan wadah untuk penyemaian ya, bibit baru ya, jadi sebelumnya pasir-pasir ini kita cuci ya, kita saring ya, kita saring berkali-kali sampai dia bersih seperti ini ya, tidak ada lumpur ya, yang ada hanyalah pasir dan sedikit batu-batu apung ya. Nah, ya ini dia. Kalau saya dulu ini saya cuci sampai 5 kali ini, saya cuci, saya putar-putar aja kan. Nah, dengan menggunakan ini bak ini, saya ambil pasir dari sekali, kira-kira 1 karung goni ukuran 10 kilo ya, saya kacu-kacu sini di ember ini, saya kacu-kacu, cuci sampai 5 kali. Udah dikacu-kacu, buang airnya kan, masukkan lagi air bersih lagi, kacu lagi sampai 5 atau 6 kali ya, tergantung saudara atau tergantung sahabat ya, kira-kira merasa sudah bersih, tidak ada lumpur-lumpur, sudah bisa digunakan media pasir tadi. Kemudian kita tinggal menyediakan media tanamnya, apakah dia berbentuk pot ya, tapi saya sarankan kalau bisa medianya jangan yang beli ya, misalnya pot-pot yang sudah jadi itu. Pot yang sudah jadi itu kan biasanya, kalau pot-pot yang sudah jadi ya, yang dijual di toko-toko itu biasanya bawahnya bolong gitu kan. Nah jadi tidak bisa dimanfaatkan, karena kita tujuannya adalah, karena ini media pasir,
Ya tujuannya supaya ada cadangan air nanti, ya kan. Kalau bawahnya bolong, tentu kan nggak bisa untuk menyimpan cadangan air. Nah, makanya sahabat harus mencari media baru ya. Bisa seperti ini, timba pun bisa. Nah, timba ini kan. Nah, ini timba kan. Ini saya beri bolongan seperti ini, ya kan. Bawahnya kan nggak bolong. Jadi kita beri batas kira-kira 5 cm. Ya, sini bolong. Tujuannya adalah untuk menyimpan air di sini. Nah, jadi kalau kita mengadakan penyemaian pasti tumbuh. Nah, ini ya. Ya kan? Tumbuh dia. Nah, ini baru. Ya, ini di Evenbasia. Ini di Evenbasia. Jadi kita harus mencari media yang bawahnya tidak bolong. Jangan beli seperti ini. Nah, ini kan. Kalau seperti ini dibeli pasti bawahnya bolong. Nah, tapi kalau untuk ditanam tanaman yang sudah berakar nggak masalah ya kan. Nah, cuma kita kalau ingin mengadakan pembibitan dengan menggunakan media pasir, tentu harus kita menggunakan wadahnya ya, potnya harus yang bawahnya tidak bolong ya. Contohnya inilah timba kan. Kalau timba kan, kalau kita beli timba seperti ini kan nggak bolong bawahnya ya kan. Nah, cukup kita bolongnya di sini aja, dari sini ke bawah kira-kira berjarak 5 cm ya. Sisakan yang 5 cm di bawah, tujuannya adalah untuk menyimpan air ya. Ya baik sahabat Minyanto Channel dimana saja berada, saat ini saya sedang berada di kebun saya sendiri nih. Banyak ini kebun tanamannya. Itu janda bolong ya, dengan media apa itu, media jalaran ya. Nah, pakai jalaran ini, jalaran kayu lapuk, papan lapuk. Wah, tumbuh subur dia. Wah, ya kan. Itu sahabat ya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari ini ya, peluang. Ya baik, kita sahabat, kita lanjut ke ini ya, ke hasil dari kemarinnya yang kira-kira 2 bulan yang lalu saya mengadakan pembibitan ya dengan media pasir. Nah, ini sahabat ya, ini sudah terbukti sahabat. Nah, kita bicara atas dasar fakta ya kan, tidak mengarang-arang ya. Jadi banyak ini yang saya coba di sini ya. Nah, ini deh eksperimen ya. Nah, ini media pasir ya kan. Nah, ini potnya ya kan. Nah, ini dia lubang-lubangnya ya kan. Kita beli lubang, bawahnya jangan dari sini ke bawah, kira-kira tergantung selera lah. Nah, ya kan sahabat, kalau misalnya media di atas ini banyak isi pasirnya, bisa ditinggikan sedikit di atas 5 cm. Tapi kalau sedikit dia, perbandingannya 2/3 aja lah ya, 2/3, atau di sini 1/3, di sini 2/3 ya, dari media pasir yang akan dimanfaatkan nanti kan. Cukup yang 1/3 ini, di atas 1/3 kita beli bolongan kira-kira berjarak 5 atau 7 cm ke bawah. Tujuannya adalah untuk menyimpan air, dikarenakan karena kita harus menjadikan cadangan air karena kita menggunakan media pasir. Nah, media pasir ini sifatnya kan cepat kering ya, cepat kering, dan dia bisa jadi penghantar air juga. Nah, ya kan. Nah, jadi dia di samping cepat mengeringkan air, tapi dia bisa menjadi media untuk peresapan air ya. Nah, jadi tanaman yang ditanam di media pasir ini, pasir bersih ya, jangan lupa ini harus pasir bersih ya.
harus ini ya, jangan lupa ini harus menyediakan cadangan airnya di sini, ya kan, cadangan air. Kalau tidak nanti kalau nggak ada cadangan air, misalnya bawahnya dibolongi, pantatnya nih kan, pantat media ini dibolongi kan, airnya habis ke bawah kan, otomatis kering nih. Nah, karena kan namanya pasir kan cepat kering ya mas ya, sahabat ya. Jadi kalau bisa ya harus jangan dibolongi bawahnya nih, atau pantat dari media ini jangan dibolongi, cukup membolonginya dari pantat bawah sampai ke atas batas ini, ya kan, kira-kira tergantung selera lah ya kan, tadi saya bilang 5 atau 6 cm dari sini ke bawah, agar supaya bisa menyimpan air di sini. Itu kalau media pasir yang kita manfaatkan untuk jadi media tanamnya, ya kan, perangsang akar. Jadi ini adalah usianya sudah mencapai 2 bulan lebih ini ya. Jadi nggak saya lihat-lihat ini ternyata sudah banyak ini mas, ya kan sahabat. Berapa daun ini yang tumbuh ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 daun udah. 2 bulan 6 daun sudah tumbuh dia. Dan ini untuk siap untuk dipindahkan di pot yang agak besar nanti ya. Nah, ini bahkan ini sudah bercabang ini mas, ya kan. Nah, ini cabang utamanya kan yang kita potong, tapi dia muncul dari cabang yang ini. Nah, ya kan. Dari cabang batas apa ini? Batas ruasnya. Nah, ini dia. Nah, dia tumbuh di sini. Nah, ini kan bawaan dia kan. Ini juga ya kan, ini bawaan dia, tapi dia tumbuh di samping ini. Wah, kurasa udah lebih juga ini, lebih 2 bulan lah kalau ini, karena udah banyak yang udah panjang ini ya. Ini sudah saatnya untuk kita pindahkan ke pot tersendiri agar supaya dia nanti bisa menjalar ya. Nah, tengok akar sahabat ya, kita lihat akar-akarnya sahabat. Akar-akarnya banyak kali sahabat. Memang media pasir ini sangat mampu untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Lihat akarnya sampai keluar nih sahabat. Ini kan. Jadi ini hanya untuk media penangkaran ya, atau pembibitan aja ya, untuk merangsang pertumbuhan akar aja. Ini akarnya sudah banyak. Nah, ini kan, ini harus kita pindahkan ini ke media yang lebih besar atau tersendiri dia ya. Satu pot ini kan banyak ini. Nah, ini mereka ini berebutan makanan nih karena banyak. Nah, ini banyak nih sampai ini kan. Nah, ini sahabat ya kan. Nah, ini sahabat ya. Nah, udah tumbuh ini, walaupun padahal ini nggak saya tancapkan ini ya kan, tapi dia bisa keluar akarnya. Nah, tengok akarnya, tengok sahabat, tengok ya. Media pasir bersih ya, sangat ampuh untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini akarnya sampai keluar sahabat. Panjang-panjang. Nah, ini udah berapa daun ini sahabat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sahabat. Udah 9 tahun ya, nggak terasa ya, mungkin di atas 2 bulan lah ini ya. Ini nggak saya lihat nih, udah 9 bulan ya, 9 bulan, mungkin sudah 2 bulan lebih ya, sudah tumbuh kira-kira 9 daun ya. Ini adalah janda bolong ya sahabat, bibit janda bolong yang saya tangkarkan di media pasir bersih ya. Media pasir bersih dengan media pot yang seperti ini, ya kan ya. Saya ulang lagi sahabat, kita harus menggunakan media pot ya, media pot seperti ini. Harus bawahnya jangan yang bolong ya, pantatnya jangan yang bolong ya. Nah, cukup kita membolonginya di antara di sini aja
jarak sini ke pelubang ini ke bawah kira-kira 5 atau 7 cm. Nah, tergantung selera sahabat ya. Nah, itu tergantung banyaknya media yang kita berikan di atas ini. Nah, ya, kalau banyak agak naik sedikit lubangnya untuk penyimpanan air ya, karena ini menggunakan media pasir bersih. Sifat pasir kan meresap dan mudah mengering. Nah, ya kan. Jadi seandainya fungsinya banyak nih sahabat kalau menggunakan media pasir. Seandainya kita nanti lupa menyiram ya kan, bepergian atau lupa menyiram, biasanya kita sering lupa yang menyiram ya kan. Tapi kita jangan takut, seminggu kan kita siram nggak mati. Nah, saya aja ini sudah lupa ini kan, sudah berapa kali. Barulah ini saya lihat, tuh udah banyak daunnya nih kan. Bahkan saya nggak pernah nyiram ini. Memang ini di teras ya, di bawah inilah, di bawah seng rumah itu. Mungkin tritisan dari ini ya, dari seng tadi ya, air hujan itu mungkin bisa menjatuhi ini, sehingga nggak saya siram-siram bisa tumbuh ini, nggak mati dia. Nah, mungkin dikarenakan juga disebabkan karena masih ada cadangan di sini ya, cadangan air. Nah, jadi kita membuat media tanam potnya itu seperti ini sahabat ya, bawahnya jangan bolong atau pantatnya ini jangan bolong. Nah, kita cari pot-pot yang seperti inilah ya, khusus untuk pembibitan ya, atau penangkaran. Jadi untuk sementara kalau mengadakan penangkaran kita harus cari pot seperti ini, bawahnya jangan bolong. Nah, jadi kita membolongnya di sini aja, dari sini ke bawah kita berikan jarak kira-kira 5 atau 7 cm ya, agar supaya di bawah ini untuk menyimpan air, karena kita menggunakan media pasir bersih yang sudah kita cuci berkali-kali, minimal 5 kali cuci kita ya, supaya lumpurnya bisa terbuang bersih ya. Jadi biarkan aja. Di sini ada ini ya, ada batu-batu apung ya, biarkan aja ini, nggak usah dibuang. Bawaan dari sungai biarkan aja, yang penting lumpurnya aja kita buang ya, lumpurnya kita buang. Kemudian batu-batu apungnya biarin aja, ikutkan aja, nggak masalah itu ya kan. Nah, ini kemudian ada lagi nih sahabat ya. Oh ya, sebelumnya sahabat dukung dulu ya channel ini sahabat ya. Ya, bagi sahabat yang baru melihat channel ini ya, channel Yahmianto channel ini ya, yang belum merasa ini ya, memberikan subscribe ya, nah, tolonglah ya kan. Ya, kita besarkan channel ini sahabat ya, dengan memberikan subscribe sekali saja ya. Kalau sahabat belum pernah memberikan subscribe kepada channel ini, silakan sahabat berikan sekali saja subscribe ya. Kemudian jangan lupa like, share, dan komen sahabat ya kan. Iya. Ya, kemudian jangan lupa lagi sahabat, tekan tanda lonceng. Tujuannya adalah supaya nanti sahabat tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru ya. Jadi itu tadi, sahabat sekali saja sahabat memberikan subscribe, karena satu handphone satu kali subscribe. Ya, jangan berkali-kali, nanti bisa batal. Mungkin sahabat udah paham ya. Ya, baik sahabat Yahmianto channel di mana saja berada. Ini adalah situasi pembibitan ya, pembibitan yang telah saya lakukan kira-kira sudah berjarak 2 atau 3 bulan yang lalu ini. Sudah tinggi-tinggi sahabat, sudah banyak daunnya ini ya kan. Saya sempat lupa ini ya. Memang itu tadi, karena kita sudah wanti-wanti ya, kita sudah persiapkan segala sesuatunya, jadi kita lupa ya, dan karena medianya sudah kita persiapkan dengan matang,
sehingga kita jangan sanksi. Pembibitan yang kita lakukan insya Allah berhasil dan tidak mati. Karena apa? Karena kita sudah wanti-wanti. Nah ini ya contohnya ini sahabat ya, ini saya menggunakan media ini aja lah ya yang besar. Ini adalah media apa ya, botol aqua ya. Botol aqua sahabat ya. Ini botol aqua. Nah jadi botol aqua ini kan setiap kita dapat botol aqua yang bekas itu kan bawahnya nggak kosong, nggak bolong ya kan. Bawahnya nggak bolong ya kan. Jadi kita cukup beri bolongan di sini aja, jarak ini kemari kan, ke bawah ini. Jadi di bolongan ini kemari ya kan, kira-kira 5 atau 10 cm atau 7 cm lah ya kan. Kemudian atasnya kita beri bolong juga, terserah selera sahabat. Wah ini sahabat ya, kalau sahabat bisa nampak ini akarnya, nampak nih sahabat, ini transparan ya, akarnya nampak nih. Ini sudah wajib untuk kita pindahkan ke media yang besar ya. Nah kemudian sudah banyak ini sahabat, ini tengok ya, daunnya sudah banyak ini, akarnya sudah banyak sahabat, luar biasa sahabat. Ini kan akarnya sudah keluar. Ini adalah tanaman hias janda bolong sahabat. Ada nampak ya sahabat ya. Nah ini dia, ya kan. Ini cikal bakalnya awalnya nih, saya tancapkan aja. Satu ruas, kira-kira satu gini ya, satu ruas ya, saya tancapkan dengan media pasir ya. Ini media pasir, ini semua media pasir. Nah ini ya, media pasir yang sudah kita cuci ya. Nah, sudah kita cuci berkali-kali ya. Kemudian setelah kita cuci, kita masukkan di pot ini ya, pot terbuat dari botol bekas aqua ya kan. Ya caranya mungkin sahabat sudah tahu ya tadi ya. Nah ini terbukti sahabat, media pasir mampu untuk merangsang pertumbuhan tanaman hias janda bolong ya. Mungkin bukan janda bolong aja, tanam hias yang lain bisa, contohnya aglonema ini ya. Aglonema pun bisa tumbuh nih, saya punya ada ya, aglonema bisa tumbuh. Ini ya sahabat ya, ini ya aglonema ini. Cuman karena dia ini saya tancapkan juga ini kemarin ya, ada 2 nih ya kan, udah tumbuh akarnya sahabat. Nah ini dia, jadi karena mungkin dimakan ulat nih daunnya nih, orang nggak saya urus. Tapi yang jelas berhasil kan sahabat ya. Nah dia tumbuh subur nih. Baik sahabat Yahya Wiyanto channel di mana saja berada, kita masih di seputar ini ya, media pasir bersih sebagai media yang paling gitu ya untuk mempercepat merangsang pertumbuhan bibit ya, baik itu bibit tanaman hias apapun ya, seperti janda bolong ini ya. Nah, kemudian jenis-jenis aglonema ataupun jenis tanaman hias yang lainnya ya, pasti bisa dengan menggunakan media pasir yang bersih nih ya. Ini contohnya saya punya ini ya. Nah ini ya, sudah banyak akar ini sahabat. Ini ya kan, akar besarnya sudah tumbuh. Nah, ini karena dia sudah banyak akarnya, sudah lama ini ya, bulan lebih nih. Jadi dia kerdil ya, sehingga kerdil pertumbuhannya tidak normal ya. Daunnya pun tidak bisa, tidak mau lebar karena kerdil dia. Tempatnya kecil, jadi udah jelas karena tempatnya kecil, udah jelas pasti makanan yang tersedia sedikit sehingga pertumbuhan daunnya kerdil ya. Nah ini kerdil ya, nanti akan kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Jadi sahabat Yahya Wiyanto channel di mana saja berada ya, sekali lagi dengan memanfaatkan media pasir bersih ya, kalau kita ingin mengadakan pembibitan ya, pembibitan
segala bibit ya, tanaman hias seperti yang sifatnya menjalar ya, seperti ini ya, janda bolong ya. Ada sifatnya menjalar ya kan. Akan sangat mudah di sini kita adakan penyemaian ya. Ini wah, ini banyak yang rusak ini ya, ini karena nggak diurus ini sahabat, jadi sudah pada tinggi-tinggi ini sahabat. Wah, ini kan daunnya ya kan, bahkan dia ini ya, ini cikal bakalnya nih sahabat, tapi dia sudah nggak diurus ini sahabat, tapi dia karena sudah berakar, jadi dia tumbuh ya kan, akarnya besar-besar nih. Nah, ini ya mungkin sudah 2 bulan lebih lah ini sahabat ya, udah banyak daunnya. Jadi media pasir sangat ampuh ya sahabat untuk merangsang pertumbuhan akar. Ini sudah jelas ya, sudah terbukti di tempat saya ini ya, sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan ya, ternyata hasilnya 100% berhasil sahabat ya. Nah, semuanya tumbuh ya kan sahabat, karena ini tidak kita pindahkan, yang sudah waktunya untuk kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi untuk awalnya, untuk merangsang pertumbuhan akar, sahabat cukup menggunakan media pasir ya, media pasir dengan pot yang wah, ini sahabat ya, sampai keluar sahabat akarnya sahabat ya. Kita lihat ya, yang ini kan sahabat ya, sampai keluar akarnya nih ya kan sahabat. Ini adalah batuk sahabat, maaf sahabat ya. Ini adalah tanaman hias yang sudah kita bibit ya, sudah kita tangkarkan seperti ini ya. Ini kira-kira usianya udah 2 bulan lebih lah ini sahabat ya, ya sampai keluar akarnya ini ya kan. Karena saya sibuk ya, selama ini saya sibuk dengan urusan shooting ini ya, dari masjid ke masjid, sehingga bunga yang kita tanam seperti ini ya, yang kita semai ini, sehingga lupa nih, udah 2 bulan lebih kan ya, pertumbuhannya sangat bagus sahabat ya, pertumbuhannya dengan menggunakan media pasir sahabat, ya kan. Jadi media pasir sangat ampuh ya sahabat ya, untuk merangsang pertumbuhan akar. Dan ini sudah terbukti di tempat kita sahabat ya, kita sudah mengadakan penangkaran langsung nih ya. Ini kebetulan dulunya kan orang lagi gandrung dengan ini ya, dengan janda bolong. Saya pun juga gitu juga, lagi gandrung dengan janda bolong, dan saya mendapatkan bibit kemarin ya, saya potong-potong ya, ruas demi ruas saya tancapkan di sini kan. Nah, saya tancapkan di sini di media botol aqua ataupun media botol-botol yang lainnya. Nah, ini botol kecil pun bisa juga ini sahabat, tumbuh juga ini. Nah, ini karena dia tidak diurusi, mungkin dimakan ayam ini, tumbuh dia ya. Yang jelas dia pasti tumbuh kalau kita menggunakan media pasir bersih, pasti tumbuh ya. Nah, kemudian teknik pembuatan potnya pun kita harus tahu ya. Kalau bisa memilih potnya itu jangan yang bolong bawahnya ya, pantatnya jangan yang bolong, dan jangan menggunakan pot yang sudah jadi atau pot yang beli itu ya, yang ada di toko-toko bunga. Karena itu kalau pot yang ada di toko bunga biasanya kan bolong ya pantatnya, jadi kalau dia bolong otomatis tidak bisa menyimpan air ya sahabat ya. Jadi sahabat cukup mencari botol-botol bekas aqua ya, seperti ini.
ya, botol aqua bisa, botol-botol ini pun bisa ya kan. Ini bekas-bekas botol apa ini ya. Yang penting dia bawahnya tidak bolong ya. Nah, cara membolongnya ya seperti tadi yang saya kasih tahu ya, saya beritahu bahwasanya cara membolongnya ya berjarak kira-kira dari bawah ini ya, pantat ini sampai kemari ya, kira-kira berjarak 5 cm lah ya kan. Kalau tergantung besar potnya, kalau potnya seperti ini ya 5 cm udah bisa ya kan. Karena ini tinggi kan, ini tinggi, daya serapnya kan agak jauh ya, jadi di sini agak tinggi juga supaya bisa menyimpan persediaan air. Ya, sebagaimana kita ketahui sahabat ya, media pasir bersih adalah media yang mudah mengering ya, dan mudah meresap. Sifatnya begitu ya sahabat ya. Kalau pasir kan mudah meresap dan mudah mengering. Kalau kita siram dari atas, ya kan. Kalau kita menyiram media pasir dari atas, langsung kering sahabat ya. Makanya kita kalau kita mengadakan penyemaian atau penangkaran, kita harus menggunakan media tanam yang bawahnya tidak bolong ya sahabat. Cukup kalau untuk satu bibit bisa satu pot nih ya, bisa lah ya kan. Ini saya cari dari botol-botol aqua bekas nih sahabat ya. Bawahnya tidak bolong, pantatnya ini tidak bolong, dan kita bolongi cukup dari sini, sini kemari ya. Dari pantat bawah ini saya ke sini kira-kira berjarak 5 cm ya. Tujuannya adalah untuk menyimpan air. Ingat sahabat ya, karena kita menggunakan media pasir. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya media pasir adalah media yang mudah kering kalau kita siram, dan dia juga mudah menyerap. Nah, jadi sahabat jangan sanksi kalau misalnya sahabat lupa menyiram ya, misalnya kita zaman sekarang kita kan banyak lupa ya. Lupa menyiram. Nah, sahabat jangan takut, tengok ini akarnya ya, nampak sahabat ya, akarnya menjalar sampai ke bawah kan. Nah, dia mencari air nih secara naluri, secara insting apa ini, dia bergerak terus mencari air. Akar tadi dia mencari, berusaha mencari itu ya kan, untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan mereka kan. Akarnya mencari air dia ke bawah, di sana sampai ke bawah kan, sehingga bisalah bertahan. Tanaman hias jana bolong ini ya bisa hidup ya, bahkan ini sudah ada 10 daun nih sahabat, tapi dia masih bisa hidup. Itu dikarenakan media stok airnya tersedia di bawah ini. Nah, ini kan sahabat ya. Ini fakta ya, tidak bisa dikarang-karang. Nih fakta bahwasanya kenapa dia masih bisa bertahan hidup, bahkan subur nih ya, janda bolong ini, karena itu tadi kita merancang, mendesain apa ini, potnya harus seperti ini ya kan. Ya, pertama ya, potnya bawahnya, pantatnya ini jangan bolong ya. Kemudian kita beri bolong kira-kira dari pantat ke lubang pertama ini berjarak 5 cm ya kan. Tujuannya adalah untuk menyimpan air sahabat ya. Nah, oke sahabat, demikian sahabat ya liputan kita kali ini tentang bagaimana sih ya cara kita ya, cara jitu untuk menanam ataupun mengadakan pembibitan tanaman hias agar supaya berhasil ya, harus berhasil, 100% harus berhasil, yaitu dengan cara menggunakan media pasir bersih.
media pasir kali ya, bersih yang sudah kita cuci berkali-kali, minimal 5 atau 6 kali kita cuci, kita buang lumpurnya, kita cuci, kita aduk-aduk, kita cuci, kita buang lumpurnya sampai benar-benar hilang warna lumpurnya tadi ya, jadi terlihat bersih warna pasir. Kemudian setelah itu kita sediakan wadah ya, wadah yang wadah bekas saja sahabat ya, dari botol lakon bisa seperti ini ya, ini untuk 1 bibit ya, sahabat ya. Udah bisa ini ya, kalau mau banyak seperti ini sahabat, ya, ini bisa banyak, ini bisa 5 atau 6 nih. Ini udah banyak, 1 2 3 4 5 6 7 bibit. 7 bibit saya masukkan di sini, saya tancapkan di sini, hidup semua sahabat ya. Ingat sahabat, cara membuat media potnya harus seperti ini ya. Pertama-tama cari pot yang bawahnya jangan bolong ya. Pot-pot bekas apa nih, jadi media bekas ya, entah bekas roti ini ya, bekas pokoknya seperti ini kan barang bekas nih saya ambil kan. Kemudian kita beri bolong di sini ya kan, minimal dari sini ke bawah berjarak 5 cm. Tujuannya adalah di ruang ini untuk menyimpan air ya sahabat ya. Untuk menyimpan persediaan air, karena kita menggunakan media pasir ya kan. Ini media pasirnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya media pasir mempunyai sifat mudah menyerap dan mudah mengering ya. Makanya di situ mungkin ya, karena dia dingin dan mudah menyerap itu, sehingga akar cepat tumbuh ya, terangsang dia ini. Banyak ini sahabat ya. Contohnya ini sahabat ya, ini sudah terangkat ini ya, dari ini kan cikal bakalnya awal kan, terangkat dia, mungkin kena hujan terangkat, tapi dia sudah tumbuh nih, akarnya bisa tumbuh dikarenakan dulunya sudah berakar, sehingga dia terangkat dia. Jadi tetap tumbuh. Karena apa? Karena di bawah terdapat persediaan air yang cukup, sehingga dia tidak mati sahabat ya. Oke sahabat, oke baik sahabat ya, Mianto Channel dimana saja berada, hingga di sini dulu sahabat ya, bincang-bincang kita tentang media pasir bersih dan pot bekas yang diberi lubang ya. Pot bekas dengan menggunakan pot bekas yang pada bagian bawahnya atau bagian pantatnya tidak bolong ya. Cara membolonginya, kita berikan bolongan dari pantat bawah naik ke atas kira-kira berjarak 5 atau 6 cm, baru kita berikan bolongan supaya air yang kita siram bisa jatuh dari lubang-lubang yang kita beri bolong tadi kan. Kemudian dari bagian bawah, karena enggak kita bolongi bagian pantatnya itu, sehingga dia mampu untuk menyimpan air ya kan. Sekali lagi bahwasanya media pasir sifatnya mudah kering dan mudah juga menyerap, ya kan sahabat. Karena dia bisa apa ya, tidak terlalu padat dia, karena dia pasir ya, tidak terlalu padat, sehingga akar-akarnya bisa leluasa untuk mencari secara ini ya, secara apa ya kalau kita bilangnya, dia mencari keberadaan air pasti di bawah kan gitu kan. Sehingga contohnya ini sahabat, sampai udah berapa daun ini tidak mati dia, bahkan tetap tumbuh dia, walaupun tubuhnya kerdil, tapi dia tidak mati dikarenakan karena persediaan air di sini cukup ya sahabat ya. Itu dia. Oke sahabat, mudah-mudahan sahabat mengerti semuanya sahabat ya. Dan jangan lupa sahabat, beri dukungan terus sahabat dengan channel ini sahabat ya, dengan cara like, share, and comment, dan tentunya dengan komen-komen yang menarik sahabat ya. Kemudian jangan lupa sahabat beri klik tanda lonceng
Tujuannya adalah supaya sahabat nantinya tidak ketinggalan dengan berita-berita dari channel ini, ya. Berita-berita tentang bunga, tentang masjid, ya, tentang yang lain-lainnya yang sifatnya edukasi ataupun hiburan, ya, akan ada di channel ini, ya. Baik sahabat Yahmianto channel dimana saja berada, sampai jumpa dan kita ikuti perkembangan dari channel ini, ya sahabat, ya. Oke sahabat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.